Cairan alkohol disiramkan ke tubuh anak itu, lalu pria muda tersebut mengenakan sarung tangan dan mensterilkannya. Kemudian ia memotong selang menjadi 2 bagian, memasukkannya ke dalam botol kaca, lalu menutup rapat dengan lakban. Dengan cutter di tangannya, ia bersiap melakukan operasi darurat di jalanan demi menyelamatkan anak yang terluka parah. Ibunya panik dan ragu dengan caranya, tetapi pria itu berkata tegas, kalau tidak segera dilakukan, nyawanya hanya bertahan sebentar lagi. Ternyata, ia seorang mahasiswa kedokteran yang sedang menuju rumah sakit untuk wawancara. Namun di tengah jalan ia melihat kecelakaan. Seorang dokter sempat memberi pertolongan pertama, tapi pria itu menegurnya. Setelah posisi tangan diperbaiki, anak itu bisa bernapas lega. Namun luka di dada dan perut membuatnya sadar bahwa udara telah masuk ke rongga dadanya. Tanpa ragu, ia berlari ke minimarket terdekat mengambil barang-barang yang diperlukan. Lalu merakit katup satu arah dengan botol kaca dan selang. Dan dengan cutter, akhirnya gelembung udara keluar dan nafasnya perlahan kembali normal, membuat semua orang di sekitar lega. Tak lama ambulans datang dan membawa anak itu ke rumah sakit. Pria tersebut ikut naik karena memang tujuannya ke sana. Namun setibanya di rumah sakit, ia tak lagi memikirkan wawancara yang sudah terlewat. Ia terus bersikeras mengingatkan dokter agar segera memeriksa jantung anak itu, karena di ambulans tadi ia melihat tanda mencurigakan pada monitor. Namun pria itu memiliki gangguan kesulitan berkomunikasi sehingga tidak bisa menjelaskan. Sikapnya yang memaksa membuatnya dianggap mengganggu dan diusir. Sementara itu, tim medis melanjutkan prosedur standar tanpa mengetahui masalah sebenarnya. Gelisah, ia nekat masuk ke ruang rapat para direktur rumah sakit untuk memperingatkan mereka. Namun, karena gugup penjelasannya tidak jelas dan ia malah dimarahi karena terlambat menghadiri wawancara. Dengan putus asa ia berkata, ada seorang anak yang dalam bahaya. Tepat saat itu, seorang dokter wanita berlari masuk melaporkan bahwa tekanan darah anak tersebut mendadak turun. Barulah semua teringat pada pemuda aneh yang sebelumnya berusaha memberi peringatan. Kali ini, ia dibawa masuk ke ruang operasi. Ia meminta agar jantung anak itu segera diperiksa dengan USG. Setelah beberapa kali pemeriksaan, akhirnya ditemukan penyebab sebenarnya. Serpihan kaca kecil menembus selaput jantung, menyebabkan cairan menumpuk dan menekan organ vital. Setelah serpihan berhasil diangkat, kondisi anak itu kembali stabil. Nyawanya benar-benar terselamatkan. Tak lama kemudian, video aksi penyelamatan di jalanan tersebar luas di internet. Di ruang rapat, para direktur yang tadinya mencelanya kini mulai kagum. Banyak yang ingin merekrutnya, meski ada juga yang mengajukan pertanyaan sulit. Operasi darurat di jalanan tanpa steril bagaimana jika terjadi infeksi? Apakah kau mempertimbangkannya? Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak, dan dengan suara mantap, ia justru mengucapkan sumpah seorang calon dokter tentang pengabdian, tanggung jawab, dan tidak berdiam diri melihat nyawa melayang di depan mata. Ruangan pun hening. Semua yang hadir paham bahwa inilah semangat sejati seorang dokter. Akhirnya dengan tepuk tangan yang bergema, ia resmi diterima bekerja di rumah sakit itu.